Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Rega Yuniar Langga, NIM 18090305047. Jadi pada sore hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas sistem informasi manajemen yang diberikan oleh Bapak Ajiri. Jadi ada 6 soal, yang dimana dari ke-6 soal ini meminta kita membuat sebuah data dalam bentuk query. Ada 6 soal. Query exercise 1, query exercise 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi cara pengerjaan dari tugas ini tuh kita pakai Microsoft Access. Jadi pertama-tama ini kita buka dulu software dari Microsoft Access-nya itu sendiri ya. Jadi sebelumnya ini saya sudah ada buat udah selesai tugasnya. Jadi ada beberapa data yang memang diperlukan itu sebelum membuat query. Pertama-tama itu kita buat tabelnya dulu, data-data dari employee yang dibutuhkan. Itu ada 3, ada employee data, hours data, dan week data. Jadi di employee data ini ada last name, first name, employee ID, street address, city, state, zip, data hired, dan US citizen. Di design view-nya ini bisa kita lihat untuk last name ini short text, first name ini short text ya. Untuk zip number, date hired, date and time, US citizen yes or no. Ini kita lihat di sini employee ID ini dia sebagai primary key-nya, yang artinya itu dia bisa berhubungan antara data satu dengan data yang lainnya. Terus di hours data ini ada employee ID, week, hours. Di design view-nya itu kita lihat ini di sini employee ID-nya juga sebagai primary key. Di week data ini ada employee ID, week rate, dan salary. Di design view-nya employee ID juga sebagai primary key. Jadi di query exercise 1 itu bapaknya meminta kita untuk membuat sebuah query yang dimana employee ID, last name, state, dan data hired-nya itu mereka yang tinggal di Delaware dan di hired after tanggal 12 bulan 12 tanggal 31 1999. Jadi perform an ascending sort by employee ID. Jadi di employee ID-nya itu di sortnya itu ascending. Jadi pertama kita create baru query design. Jadi yang dari kita lihat itu data-data yang diperlukan itu cuma dari employee data aja. Jadi kita ambil dari employee data. Dari employee data itu kita pilih employee ID, last name, state, dan data hired. Jadi yang diminta itu mereka yang tinggal di Delaware. Jadi di punya saya ini ada DE. Kita masukkan ke dalam kriteria DE, dan yang sesudah 12 tanggal 31 bulan 12 1999. Baru di employee ID-nya di short ascending. Baru kita run, nggak ada. State ID, nggak ada ya. Oh,
kita lupa masukin yang datanya lebih dari 12 ya. Ini datanya dari query design yang pertama. Ini sama mirip query exercise satunya. Selanjutnya lanjut ke query design. Untuk query exercise yang kedua itu membuat query dengan last name, first name, data hired, dan state untuk pekerja yang tinggal di Delaware dan di hired after tanggal 12 bulan 31 1999. Di last name-nya di short ascending dan di secondary short ascending itu di first name. Jadi kita buat di sini karena masih menggunakan table data employee data, kita masukkan lagi last name, first name, that hired, last name, first name, that hired, dan state. Tadi dimintanya itu di last name dan first name itu di short ascending, dan data state employee di Delaware, dan yang di hard after asal nanti run ya. Hasilnya kayak gini, bisa teman-teman lihat kenapa sih masih ada DE. Kita pilih OR, bisa dilihat di query exercise 2. Sama ya kan. Baru lanjut ke query exercise 3. Di query exercise 3 ini dia meminta kita hours worked by US citizen and the number of hour worked by non US citizen. Jadi total hours worked dan cuma secara keseluruhan mereka yang warga Amerika dan bukan warga Amerika. Jadi kalau saya lihat ini, kita create baru query design, karena itu memerlukan hour data dan US citizen, berarti kita pakai dua tabel ini. Pakai dua tabel itu employee data sama hour data. Ya, kita bikin link antara dua data tersebut. Baru yang diminta tadi itu total hours work. Sama US citizen. Baru karena itu total ya kan, baru kita pilih di desain, baru total secara keseluruhan itu di sum. Setelah ini semua ini tabel antar data ini sudah terhubung dan juga telah memasukkan total hours worked-nya di sum, baru run, ya hasilnya jadi seperti ini. Jadi warga Amerika Serikat total bekerja 168 jam dan bukan warga Amerika Serikat 370 jam. Sama ya. Baru untuk selanjutnya itu untuk query exercise 4, buatlah query yang dimana wage on-nya per jam pada minggu pertama, yang dimana
Di situ ada last name, employee ID, week, dan total out. Ya, jadi ini kayaknya ini bakal butuh kesinambungan dari 3 tabel tadi. Jadi kita create query design, karena dia meminta ada week rate, jadi kita perlu masukin ketiga tabelnya. Ya, jadi di situ diminta ada last name, employee ID, week, total out. Kita masukin last name, employee ID, week, sama total out. Total out. Jadi di total out ini mintanya salary-nya ya. Jadi gini, wage rate dikalikan dengan hours. Dan di ascending. Baru kita run. Ya, jadi ini kita bisa lihat ya, dari keseluruhan cuma ini masih ada minggu kedua, ke-1, kedua, ke-1, sedangkan di sini diminta adalah minggu pertama. Jadi kita ubah lagi di design view-nya, di week-nya kriteria 1. Oh, di sini masih ada terlihat yang apa, di employee data yang belum digaji-gaji itu, yang belum digaji itu juga masuk ke dalam datanya. Untuk mengubahnya itu kita masukkan lagi misalnya salary, baru kita di kriteria yes. Nah, ini data-datanya yang sudah digaji selama gaji pertama sesuai dengan jam yang sesuai pekerja jam pekerja, gajinya mereka. Ini boleh 4 ya, kurang lebih aja ya sebenarnya. Untuk selanjutnya itu di query exercise 5, membuat data yang memperlihatkan last name, employee ID, hours, overtime pay, yang dimana overtime-nya dihitung setelah melewati 40 jam kerja pada minggu kedua. Jadi itu pertama sama seperti sebelumnya, jadi dia mau yang terhubung itu 3 data tabel. Jadi 3 data tabel ini pertama kita create query design,
masukkan ketiga data tabel sebelumnya. Kita kasihkan aja sebenarnya. Jadi diminta tadi situ last name, employee ID, last name, employee ID, hour, sama OT Pi. Jadi sini kita buat, karena itu kayak 40 jamnya dia bekerja ya kan, 40 jam dia bekerja, berarti hours, jangan lupa pakai kurung siku, hours min 40 dikalikan week rate 1,5. Nah, tutup kurung lagi. Ini kita kasih lihat, baru karena yang diminta itu lebih dari 40 minggu kedua, week. Jadi ini data untuk para pekerja ya, yang mereka bisa ngelakuin lembur yang lebih dari 40 jam. Ini kita lihat mereka ada 55 jam sama 48 jam. Ya, ini bisa dilihat datanya. Ya, untuk query exercise 5 itu dia jadi seperti ini ya, 225.000, 108.000. Itu mereka yang saya kerja lembur lebih dari 40 jam. Baru untuk query exercise 6, query exercise 6 ini diminta parameter query that shows the hours employees have worked. Jadi diminta di headernya itu ada last name, first name, week, sama hour. Yang dimana di sini outputnya ini yang non salaried, yang belum digaji sama sekali gitu. Jadi pertama kita create query design, tapi datanya apa aja, last name, first name, week, hour. Jadi tuh masih butuh 3 data lainnya. Jadi di situ ada last name, first name, week sama hour.
kriteria yes. Minggu ke jadi di sini dia weeknya ini enter week number. Jadi itu nanti ntar hasilnya bakal kayak gini. Nah jadi ntar parameter value nya ini misalkan kita masukin 2, dia bakal minggu kedua jam kerjanya berapa, dan ini mereka yang belum digaji sama sekali, yang ini yang kayak belum dicentang itu. Jadi kalau misalkan kita query none kita tutup, kita set ke oke, baru kita buka kan jadi 2, kita masukin 1. Nah ini jadi yang untuk minggu pertama. Kalau dibuka lagi, kita buka, jadi kalau kita masukkan 2, ini untuk minggu kedua. Nah untuk selanjutnya itu membuat report dari hours data. Jadi ini hasil dari pembuatan hour datanya ya, ini hasilnya. Nah cara membuatnya itu seperti ini. Kita buka table hour data, baru kita buka di create, di report. Nah ini kan masih kayak terpisah gitu, kita masukkan employee ID nya secara terpisah, baru kita ingin keseluruhan dari data jam kerjanya, kita total baru kita sum. Baru di desain. Ini desain ini buat biasanya sih perbaikin yang kayak apa, kotak-kotak yang masih belum jelas gitu. Nah baru ini kita ada masukin logonya di properties. Saya lihat ini ada logonya, baru kita size mode-nya di stretch. Jadi ini data dari hours data ya. Sama isi kayak ini kan kurang lebih. Print view-nya selanjutnya itu ada workers name and total work time, yang dimana di data ini tuh waktu mereka bekerja itu bedanya sama yang sebelumnya itu kan sesuai employee ID-nya. Sekarang ini ada nama mereka last name dan first name-nya. Jadi itu dibuatnya di query-nya dalam bentuk seperti ini. Jadi tuh membuatnya tuh kayak menggabungkan dari tabel di employee data sama hours data. Jadi di employee data sama hour data itu kan ada last name, first name, week, sama hour. Kalau kita run, hasilnya jadi seperti ini, sama seperti di query sebelumnya. Nah habis dibuat kayak gini kan
Baru kita buat kayak tadi di report, dia hasilnya seperti ini. Di add group, di last name nya, baru kita, karena ini kayak apa ya, biar terlihat rapi itu dipindahin ke atas, jadi cuma satu nama doang, jadi sesuai dengan sebaris, jadi sebaris gitu. Baru kita masukkan sumnya, jumlah total keseluruhan mereka bekerja selama 2 minggu itu. Sama kayak tadi, kalau misalkan ada kayak tabel yang angkanya tenggelam kayak gini tuh, kita buka aja di layout view, di design view, baru kita ubah di sini, kiri naikin dikit gitu. Nah ini bisa nggak terlihat kan, dia angkanya kayak lebih rapi gitu. Baru sama kayak step sebelumnya tuh, kayak buat nambahin logo-logonya itu di report properties, pilih logonya, baru dipilih image-nya. Sebenarnya image-nya bisa ini image yang dikasih logo yang dibeli sama Pak Jerry ini ya. Baru size modenya itu kita pilih stretch, disesuaikan sama gambarnya. Kalau mau ngubah nama housework-nya itu tinggal dipencet 2 kali aja, housework-nya. Ya. Jadi ini untuk pembuatan report, cara-cara dalam pembuatan report. Selanjutnya itu ada form. Jadi formnya ini tuh data dari keseluruhan dari tiap-tiap individu pekerja. Jadi ada ini. Nah di datanya itu ada kelihatan di minggu pertama, minggu kedua dia tuh bekerjanya berapa jam per employee datanya. Kalau kita ubah kayak gini, nah ini kalau kita mau nambahin data baru lagi. Jadi itu cara pembuatannya itu, kita buka tabel employee data, kemudian kita create form. Nah di form ini udah terbentuk sih ya dari nama-namanya. Nah sekarang kita tinggal perlu nambahin dari our data yang dimana yang menunjukin minggu dan waktu mereka bekerja. Tapi kalau kita view-nya itu kayak gini, from view-nya itu sebelum ditambahin ini, pas kita menambahin our datanya tuh kita tinggal kita pilih, baru kita drag masuk ke dalam sini. Nah ini kan masih kayak kelihatan kayak gini, masih terlihat secara keseluruhan di table our datanya itu. Kita ubah di form properties, baru kita pilih ini, pilih our data, baru kita pilih link master fields employee data. Nah ini kelihatan kan dia sudah kayak nyatu kayak tadi. Nah cuma di sini masih ada employee ID-nya. Employee ID kan sebenarnya nggak perlu lagi ditunjukin, soalnya sudah ada di form sebelumnya. Jadi kita cuma perlu on hide field, employee ID-nya close. Terus kalau di form view-nya jadinya kayak gini, sama kayak sebelumnya, tinggal digeser aja. Ya itu sih langkah-langkah dalam pembuatan video, dalam pembuatan tugas sistem informasi manajemen. Jika ada salah saya mohon maaf, dan saya sangat berterima kasih kepada Bapak Jerry karena telah membantu kami dalam
ya itulah, dalam mengembangkan diri kami di sela-sela adanya pandemi corona ini ya kan. Sangat asik kita berkuliah dari rumah. Yaitu saya dari saya, biar ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.